Aku
Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang memberkati, menjaga saya, menjaga papa mama saya, menjaga kakak, abang dan adik saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah
di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini karena kami masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, bahkan bisa berkumpul bersama teman-teman kami di dalam ibadah sekolah minggu. Sekalipun kami harus ibadah dengan online, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan biarlah ibadah kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Bang Bel akan bacakan untuk kita semua. Oke? Kita baca Alkitab kita masing-masing di rumah ya. Oke? Nah, Bang Bel bacakan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan perlihatkanlah imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Adik-adik, hari ini Bang Bel mau cerita sama kita. Nah, tema kita hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pertanyaannya yang kecil ya. Pertanyaan kecilnya adalah, apakah adik-adik sudah bersyukur kepada Tuhan hari ini? Nah, siapa yang sudah bersyukur kepada Tuhan? Iya, pastinya Bang Bel percaya nih, semua kita pasti bersyukur kepada Tuhan dalam banyak hal ya kan, dalam kesehatan, di dalam napas hidup, di dalam kekuatan, di dalam banyak hal kesulitan yang kita alami. Tuhan terus menyertai dan menolong kita untuk bisa melaluinya. Namun adik-adik, pertanyaannya lagi, apakah kita mampu bersyukur ketika suasana hati kita kacau? Atau apakah kita mampu bersyukur ketika pandemik ini belum selesai? Atau apakah kita mampu bersyukur ketika kita sedang jatuh sakit? Nah, adik-adik, ternyata bersyukur itu mudah sekali mengucapkannya, tetapi melakukannya sangat sulit adik-adik. Kenapa? Karena kalau cuma mengomongkannya, cuma mengatakannya, simple aja. Tapi ketika adik mengalami sakit, mengalami hatinya kacau karena dibenci teman-temannya, dijauhi teman-temannya, pasti kita nggak bisa bersyukur. Pasti susah bersyukur. Perasaan kita pasti langsung emosi. Pasti kita akan benci kepada Tuhan. Nggak bersyukur. Padahal bersyukur itu adalah suatu perintah Tuhan kepada anak-anak Tuhan supaya kita setiap hari bersyukur. Coba bayangkan adik-adik, kalau adik-adik nggak bersyukur kepada Tuhan, pada waktu adik-adik bangun pagi, matanya tertutup, apa yang terjadi? Pasti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya kan? Pasti kita sudah meninggal. Tapi ketika adik-adik bangun pagi, buka mata, lalu hari itu juga jangan lupa kita berdoa dan bersyukur kepada
sudah memberikan napas hidup dan menyertai istirahat kita. Wah, nah seperti itu adik-adik. Tapi adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan tadi ternyata ada orang-orang yang gak bisa bersyukur. Bukan hanya gak bisa adik-adik, tapi mereka melupakan Tuhan sehingga mereka tidak ingat lagi sama Tuhan untuk bersyukur karena Tuhan sudah menolong mereka. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan bersama para muridnya. Ada yang tahu berapa murid Tuhan Yesus? Berapa ya? 11. Oh tidak, enggak 11 murid Tuhan Yesus. 10? Tidak. Berapa? 14? 20? Salah nih. Berapa jawabannya? Betul sekali, 12 murid Tuhan Yesus. Jangan ditambah-tambah ya. 12 murid Tuhan Yesus. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus berjalan. Mereka hendak menuju Yerusalem. Tapi sebelum mereka sampai ke Yerusalem adik-adik, mereka harus menelusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Untuk apa? Ya karena memang disitulah jalannya, ya kan? Ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus menelusuri perbatasan itu, ternyata ada satu kampung kecil adik-adik. Ternyata kampung kecil itu dipenuhi dengan orang-orang yang berpenyakit kusta. Wih, bagaimana sih Bang Bel orang-orang yang berpenyakit kusta itu? Orang-orang yang berpenyakit kusta itu seluruh tubuhnya adik-adik bentol-bentol, bentol-bentol, luka-luka, bernanah, bau, wih, jijik lah, gitu ya. Luka-lukanya pun, jorok sekali. Dan itu penyakit kustanya adalah penyakit yang sangat berbahaya karena dia menular cepat adik-adik. Ya, jangan dekat-dekat sama mereka, pasti mereka akan tertular. Apalagi tersentuh, cepat sekali menular. Jadi kita harus jaga jarak. Seperti saat ini, social distancing, jaga jarak, ya kan? Sama seperti kayak virus corona ini ya, jaga jarak, social distancing, pakai masker, cuci tangan, ya kan? Nah, semua orang ketika melihat ataupun mengetahui ada orang yang berpenyakit kusta, mereka jauhi ya. Mereka nggak mau berteman dengan orang penyakit kusta karena mereka takut kena penyakit kusta. Nggak hanya itu, tapi takut diasingkan di suatu tempat seperti tempat tinggal mereka di satu perbatasan Samaria dan Galilea. Dan hanya untuk orang-orang yang berpenyakit kusta mereka tinggal di situ. Nah, bagaimana kalau keluarganya ingin bertemu dengan mereka? Lah, caranya satu-satunya adalah orang-orang keluarganya ataupun saudara-saudaranya yang datang untuk memberikan makanan ataupun kebutuhannya. Mereka itu datang, tapi jaraknya jauh adik-adik. Di situ rumahnya, ya kan? Tapi kita di sini kasih makanannya. Ini makanannya. Dan biarkan mereka yang datang mengambilnya. Lalu keluarganya pun pergi. Gak bisa dekat-dekat. Takutnya mereka menularkan penyakit mereka. Dan pada waktu itu tidak ada obatnya adik-adik. Tabib-tabib ataupun orang-orang yang mengetahui obat-obatan, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta ini. Jadi ini sangat berbahaya. Dan para imam-imam pun tidak memperbolehkan mereka untuk bermasyarakat ataupun bergaul, berkumpul dengan masyarakat yang lainnya, ataupun bertemu, berjumpa, ataupun bersapa hello kepada teman-temannya. Nggak bisa adik-adik. Mereka harus diasingkan di rumah yang sangat kecil tadi di perkampungan itu. Namun adik-adik, ke-10 orang penyakit kusta tadi punya pengharapan bahwa mereka akan sembuh suatu ketika nanti. Nah, benar sekali adik-adik. Ternyata ketika Tuhan Yesus tadi bersama dengan para muridnya melalui perbatasan di tempat mereka berada, mereka sudah mendengar bahwa Yesus akan datang ke kampung mereka. Wih,
Lah, kenapa adik-adik mereka bersuka cita? Karena mereka sudah banyak mendengar Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan mereka. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengatasi seluruh penyakit-penyakit mereka, adik-adik. Sangat senang sekali. Nah, pada akhirnya Yesus pun bersama para muridnya berada di kampung mereka. Dan mereka langsung bergegas berlari dari rumahnya ingin menjumpai Yesus. Tapi mereka harus berjauhan dan mereka berteriak, adik-adik, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berulang-ulang kali memohon kepada Yesus dan memanggilnya terus, adik-adik. Sangat senangnya, sangat gembiranya mereka, sangat hebohnya mereka memanggil Tuhan Yesus. Sampai-sampai Tuhan Yesus pun menoleh ke belakang. Oh, mereka yang berpenyakit kusta. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Nah, mendengar hal itu adik-adik, karena mereka sudah ingin disembuhkan Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus satu-satunya yang menyembuhkan mereka, mereka taat, mereka pergi lari terus sampai bertemu dengan imam di sebuah tempat, adik-adik. Tapi mujizatnya terjadi di tengah perjalanan, adik-adik. Di tengah perjalanan ternyata bentol-bentol yang ada di sekujur tubuh mereka semuanya mulai satu persatu hilang. Dan akhirnya sebelum mereka bertemu dengan imam itu, ternyata mereka sudah seketika sembuh total. Dan mereka melihat sambil berlari, ya, mereka sangat senang sekali. Mereka berteriak bersuka cita dan memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dan akhirnya para imam pun mengatakan, oke, sekarang kamu bebas dan kamu bisa bermasyarakat, bergaul kepada orang lain, bertemu dengan keluargamu, pergilah ke rumahmu. Nah, akhirnya sangat senang sekali. 10 orang tadi sangat senang, adik-adik, bersuka cita. Tapi adik-adik, ada satu hal yang kita sesalkan. Apa itu, Bang? Ternyata hanya satu orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang. Orang itu adalah orang Samaria. Dia datang, dia berlutut di depan kaki Tuhan Yesus. Dia berterima kasih terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Wih, dia sangat senang sekali, adik-adik. Namun ternyata Tuhan Yesus bertanya, bukankah 10 orang tadi yang sembuh? Mengapa cuma satu yang datang? Kemana yang 9-nya? Ternyata yang ke-9-nya tidak mengingat bahwa mereka sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Terlalu senang, terlalu gembira, akhirnya mereka lupa bersyukur kepada Tuhan Yesus kali-kali. Hanya satu orang yang bersyukur kepada Tuhan Yesus, yaitu orang Samaria. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali, adik-adik, bahwa sangat penting kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik itu kesusahan, baik itu kesulitan, baik itu penyakit, tetap kita harus bisa bersyukur, adik-adik. Jangan kita bersungguh-sungguh, ini gara-gara Tuhan itu gak menyembuhkan aku, Tuhan itu jahat. Oh tidak, Tuhan Yesus itu baik. Justru Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita ketika kita ingat bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, apapun keadaan kita, jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami tidak lupa akan bersyukur karena Tuhan sudah banyak menolong kami dari
kesehatan, dari kekuatan, bahkan juga memampukan kami dalam banyak hal. Bahkan napas hidup kami bersyukur karena Tuhan menolong, menyertai, dan memberikannya setiap hari di dalam kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai adik-adik sekolah minggu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Luar biasa bahagia, bukan? Anak-anak sekolah minggu gimana? Dengan kakak-kakak sekolah minggu perasaannya? Luar biasa. Wow, terima kasih teman-teman di sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang santai. Jadi minggu depan kita akan berjumpa kembali. Selamat hari Minggu teman-teman sekolah minggu. Bye. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, Bang Bel mau mengingatkan kita akan ayat hafalan kita, akan kreativitas kita. Apa sih kreativitas kita, ayat hafalan kita Bang Bel? Nah dengerin baik-baik. Yang pertama, untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Bunyinya seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Untuk abang-abangnya kelas besar, ayat hafalannya terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 full. Oke, bunyinya seperti ini. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, ingat ya. Nah, untuk kreativitas kita adik-adik, buat adik-adik kelas kecil dan adik-adik kelas besar, tugasnya sama. Membuat amplop kecil terbuat dari kertas ya tentunya, baik itu kertas warna atau kertas yang polos putih terserah. Yang penting dia jadi amplop kecil ya. Nah kalau sudah jadi amplop kecil, lalu ambil selembar kertas, tuliskanlah apa-apa saja yang kita syukuri selama 1 minggu ini. Kalau kita sudah buat 1, saya bersyukur karena ini. 2, saya bersyukur karena ini. Nah bisa sampai 10, bisa sampai 5 ya. Terserah adik-adik. Mau 5, mau 10 atau lebih banyak nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah selesai, adik lipat amplop kertasnya tadi, lalu dimasukkan ke amplopnya dan diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.